warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya silahkan dibimbing berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Kita siap ya, segera mulai. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Linda absen dulu ya. Nanti bilang hadir gitu ya. Agnia, Angga, Akila, Binti, Dava, Desta, Dilia, Dimas, Fadila, Fanisaun, Kintan, Lisa, Lutfita, Maya, Mohajiarto, Hadir. Muhammad Chandra, Hadir. Muhammad Zidan, Hadir. Muhammad Hafijul, Hadir. Muhammad Hildan, Muhammad Ibnu, Hadir. Muhammad Iqbal, Muhammad Raditya, Hadir. Muhammad Rizki, Hadir. Muhammad Ahya, Muhammad Rafi, Hadir. Nabila, Nanda, Nashifa, Octavia, Putri, Septiani, Fikrin. Oke, semuanya hari ini masuk semua ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar. Minggu lalu, Bu Linda sudah memberikan pembelajaran terkait apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Oke, minggu lalu Bu Linda menjelaskan terkait coding ya. Nah, hari ini kita lanjutkan ke pembahasan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian bisa menjalankan coding melalui berpikir komputasional? Sebelumnya, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Angkat tangan, silakan. Zidan. Kalau kamu mendengar kata komputasi, Yunal apa yang ada di pikiranmu? Berpikir itu apa? Berpikir secara cepat. Oke, Bu Linda akan menunjukkan sebuah video. Silakan diperhatikan.
Oke, tadi kalian sudah simak di video ada apa saja yang disebutkan di berpikir komputasional mulai sejak awal saat akan membersihkan rumah itu apa namanya? Dibagikan, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada bersihkan buku. Tadi apa namanya? Dekomposisi. Kemudian tadi saat akan memancing harus tahu ini apa namanya, mengenali cuaca alam, kondisi alam itu apa namanya tadi di situ? Pengenalan pola. Kemudian saat akan memilih mangga yang matang itu tadi masuk ke apa? Abstraksi. Kemudian habis yang video tadi dapat mangga, kemudian di jus ada langkah-langkahnya. Itu tadi contohnya dari apa? Algoritma. Oke, sekarang kita kenalan dulu. Oh ya, sebelum ke berpikir komputasional, Dinda akan jelaskan di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan kompleks dalam kehidupan sehari-hari dan menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi dengan benar. Kemudian membedakan informasi penting dan tidak penting dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah berdasarkan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, menemukan pola-pola umum dari pengalaman pribadi atau situasi sejenis untuk membantu memecahkan masalah yang lebih efisien. Yang keempat, menyusun langkah-langkah solusi dalam bentuk algoritma sederhana yang logis, efisien, dan sesuai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengevaluasi dan mengusulkan solusi alternatif secara kreatif dan reflektif. Oke. Selanjutnya, berarti berpikir komputasional itu apa, Bu? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis. Logis itu dapat diterima berpikir secara logika ya, dan sistematis. Sistematis artinya berurutan, ada langkah-langkahnya, sehingga tercipta solusi yang efisien, efektif, dan optimal. Nah, berpikir komputasional itu memiliki 4 landasan. Yang pertama ada dekomposisi, ada yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, dan yang keempat adalah algoritma. Dekomposisi itu apa? Berdasarkan video tadi itu ya, dekomposisi itu adalah memecahkan masalah menjadi lebih kecil supaya lebih mudah dikerjakan. Kemudian abstraksi, memilih yang penting, menghapus yang tidak penting, menyederhanakan gitu ya. Kemudian pengenalan pola itu adalah pengulangan pola-pola apa yang sudah terjadi, itu pengulangan. Kemudian algoritma adalah langkah-langkah sistematis, step by step, ada langkah-langkah yang sistematis berurutan. Contohnya seperti yang sudah kalian lihat di video tadi. Sudah jelas ya? Yes. Oke, hari ini kita akan mempelajari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini akan Bu Linda bagikan lembar kerja peserta didik sesuai pembagian kelompok yang sudah Bu Linda bagi minggu lalu. Di sini semuanya sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah, oke. Setelah ini akan Bu Linda bagi lembar kerjanya, kemudian setelah itu silahkan nanti kerja kelompok. Bu Linda kasih waktu 10 menit ya. Habis itu nanti presentasi. Oke? Sekarang Bu Linda bagi ya KKPD-nya.
dapat LKPD? Silakan dibaca ceritanya, kemudian diselesaikan soalnya ya. Linda kasih waktu 10 menit supaya lebih cepat bisa dibagi satu orang dapat satu soal, oke? Dari sekarang apabila ada yang mau bertanya boleh. Oke, ini ya. Jadi karena waktu kita terbatas, harapannya semua mengerjakan, tapi nanti untuk yang presentasi Bunda yang tunjuk. Jadi kelompok yang tertunjuk silakan siap-siap untuk presentasi. Itu ya. Oke. Untuk kasusnya ada yang ditanyakan? Oke, ini nanti kan namanya soal ya, posisi, pengenalan pola, evaluasi dan refleksi. Nanti kamu yang bikin evaluasi ya. Evaluasi itu adalah perbaikan. Jadi dari rencana kamu kemudian abstraksi, pengenalan pola sama algoritma. Misalkan di algoritmanya ini ada yang berhasil. Nah, perbaikan apa yang harus kelompok kalian usulkan? Atau solusinya apa? Gitu ya. Jelas? Oke, ini saya lihat ada yang mengantuk. Oke, kita jeda sebentar ya. Silahkan semuanya berdiri. Silahkan semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri, ayo. Silahkan berpasangan sama kelompoknya. Bawa pulpen. Bawa pulpen ya. Pulpennya taruh di depannya. Taruh di depan pasangan kalian. Instruksinya kayak gini ya. Kalau Bu Linda bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Bu Linda bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau Bu Linda bilang sikat, kalian ambil pulpennya. Dulu-dulu sama teman kalian. Jelas? Oke, Bu Linda coba dulu. Sakit? Sikut? Sakit? Sikut? Sikat? Oke, lanjutin. Oke, satu permainan lagi. Sakit? Sikut? Sikut? Sakit? Sikut? Sikat? Oke, semuanya sudah fokus. Oke, satu lagi. Ini perintahnya begini. Kalau di sini ada clue-nya ya. Kalau ada perintah kodi, silakan dilakukan sesuai apa yang Bu Linda instruksikan. Kalau nggak ada perintah kodi, berarti nggak ada instruksi apa-apa, nggak jelas. Kita coba ya. Perintah kodi, angkat tangan kanan. Lebih tinggi. Ya, kalian masih belum fokus. Kan tadi Bunda bilang kalau ada instruksi perintah kodi, tadi saya suruh nggak? Perintah kodi angkat yang lebih tinggi. Nggak ada kan? Semuanya masih belum fokus. Jadi harus ada perintah kodi. Jelas? Perintah kodi, silahkan pegang pundak teman sampingnya. Boy. Lepaskan. Masih ada yang
lepaskan. Perintah tadi duduk lagi di tempatnya masing-masing. Oke, silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya. Sudah selesai. Oke. Sekarang silahkan maju untuk presentasi. Linda tunjuk ya. Kelompok 1. Ayo silahkan presentasi di depan. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok yang lain diperhatikan. Mungkin ada pertanyaan nanti boleh ditanya ya. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cerita petualangan dan percakapan kristal tahun 2020. Kita perlu mengucapkan tugas besar untuk menghasilkan kristal ulang tahun. Jadi bagian kecil yang disebut bola. Verifikasi minimal 4 subtugas spesifik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah keseluruhan. Dan satu merencanakan penggunaan membuat daftar makanan yang akan disajikan termasuk jumlah porsi dan jenis makanan nasi lauk minuman. Ini membantu memastikan semua tamu mendapatkan makanan yang dan sesuai aturan. Kedua, menyiapkan balon, baju, lampu, membeli bahan dan mengatur penempatannya menggunakan personal yang diinginkan. Ketiga, mengatur hiburan aktivitas seperti musik, permainan atau kuis dan menyiapkan peralatan yang diperlukan. Ketiga, mengatur permainan. Ini untuk memastikan tamu sebab ayola gerakan dan konsentrasi tamu mengirim undangan dan memastikan jumlah tamu yang hadir. Ini membantu kita jumlah makanan dan soal kedua, dalam merencanakan makanan kita harus memilih yang baik teman-temannya tanpa harus bertanya satu persatu bagaimana Dina dapat menggunakan atraksi untuk menyederhanakan proses pemilihan. Berikan contoh informasi yang perlu diabaikan dan informasi yang perlu diinfokan. Informasi yang difokuskan, makanan yang disukai, misalnya goreng, jumlah tamu 10 orang itu 10 porsi. Anggaran yang tersedia untuk makanan, informasi yang diabaikan. Presentasi spesifik setiap individu, misalnya apakah seseorang yang lebih suka alam beras atau manis. Detail merek bahan makanan, misalnya merek beras atau minyak goreng. Penerapan abstraksi, Dina dapat membuat kategori menu umum, nasi, lauk, minuman, dan memilih opsi yang populer berdasarkan pengalaman sebelumnya atau tren dikelompokkan semuanya sehingga menghemat waktu tanpa harus mengumpulkan presentasi secara detail. Benar. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang silakan kelompok 7 untuk presentasi. Wes sak jam cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraikan permasalahan yang dihadapi Adi dalam beberapa bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Pertama, menyiapkan bahan makanan. Kedua, ketiga, memotongkan pengores kopi. Keempat, menyusun servis. Kelima, menyiapkan bekal daya minum. Kelima, menerapkan narkoba.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Saya akan mengevaluasi sedikit terkait presentasi kalian. Kita bahas yang ramai-ramainya ya. Untuk presentasi sudah bagus, cuman di sini audiensnya masih pasif. Harusnya ada pertanyaan atau mungkin komentar. Kemudian dari yang presentasi ini terlalu fokus ke buku. Kalian nggak melihat audiens sama sekali. Itu evaluasinya. Jadi nanti ketika ada tugas presentasi untuk minggu selanjutnya silakan diperbaiki ya, karena postur kalian dalam presentasi itu juga akan dinilai. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan. Oke, tadi yang dapat ceritanya Andi kenapa bangunnya terlambat? Karena apa? Karena tidurnya larut malam, ya kan? Karena belajar. Kemudian Andi ini biasanya sebelum sekolah harus sarapan. Sedangkan Andi harus memasak sarapannya sendiri. Masaknya apa? Sandwich isi roti isi telur sandwichnya ya. Kemudian Andi ini biasanya bawa bekal air minum dan berangkat pukul 7. Tadi berdasarkan kalian yang sudah presentasi, untuk dekomposisinya itu kebanyakan sudah benar ya. Mulai dari apa sih yang diuraikan? Yang pertama, menyiapkan bahan makanan. Berarti apa saja bahan makanan yang disiapkan? Telur, kemudian apa lagi? Roti, terus apa lagi? Margarin. Kemudian habis itu memasak telur, memanggang dan mengolesi roti, menyusun sandwich, menyiapkan bekal air minum, merapikan tas, dan memastikan semuanya selesai sebelum pukul 7. Ini adalah dekomposisinya dari kasusnya Andi. Kemudian abstraksi. Informasi yang penting di sini adalah waktu sekarang adalah pukul 6.30 dan Andi harusnya pukul 7. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah itu? Membuat sarapan. Sarapannya apa? Roti isi telur.
tadi dari beberapa kelompok yang maju, kalau Wisma adalah langkah-langkah sistematis, jadi harus dibuat rinci ya. Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7 Andi harus ngapain saja. Mulai dari menyiapkan bahan, memasak telur, masak roti, menggosok roti, makan sambil mengisi botol air minum, merapikan tas, dan jam 7 bersiap berapat. Kemudian evaluasinya di sini harus multitasking tadi ya. Misalkan kalian masak di kompor, anggap saja Andi ini di rumahnya kompornya yang tungku 2. Jadi Andi bisa sampingnya memanggang roti, sampingnya goreng telur, sambil dia mengisi botol air minum. Jadi 3 aktivitas dilakukan dalam satu waktu. Setelah itu, setelah semuanya selesai, barulah disarapan. Setelah sarapan, Andi sudah siap berangkat sebelum pukul 7. Jadi fokus ke isi cerita. Itu ya. Kemudian sekarang yang petualangan Rina merencanakan pesta ulang tahun. Tadi disuruh membagi ke dalam 4 subbab. Apa saja? Kalau dari isi cerita berarti merencanakan menu makanan, kemudian menyiapkan dekorasi, mengatur hiburan, mengelola undangan, dan konfirmasi tamu. Di mana dari masing-masing subtugas ini memiliki tugas lagi atau rencana. Dari yang merencanakan menu makanan yaitu membuat daftar makanan yang akan disajikan, termasuk jumlah porsi, jenis makanan, kemudian untuk yang dekorasi itu menentukan dekorasinya, apakah menggunakan galon, spanduk, atau lampu. Kemudian yang hiburan pilihannya apa, musik, permainan, atau kuis. Yang undangan apa gitu ya. Kalau yang undangan berarti memastikan jumlah tamu yang hadir sesuai dengan undangannya. Kemudian untuk abstraksi di sini adalah disuruh menyajikan informasi yang difokuskan, mulai dari jenis makanan yang umum disukai, kemudian jumlah tamu 20 ya, 20 tamu undangan itu porsinya. Kemudian yang diabaikan mungkin misalkan ada yang suka ayam goreng pedas, ada yang manis, itu akan diabaikan. Atau misalkan ada harus pakai beras merek ini, minyak merek ini, itu akan diabaikan di yang perlu diikuti. Kemudian yang pengenalan pola di sini adalah pola umum ya. Jadi bisa digunakan untuk yang merencanakan makanan ataupun dekorasi. Yang pertama membuat daftar kebutuhan. Yang kedua mencari informasi harga di toko ataupun di pasar. Jadi survei harga. Kemudian membandingkan harga untuk memilih opsi termurah. Misalkan dari hasil survei murah di toko apa di pasar, misalkan di pasar berarti lanjut membeli barangnya di pasar sesuai kebutuhan. Kalau makanan apa saja yang dibeli, kalau misalkan dekorasi apa saja yang dibeli. Kemudian selanjutnya algoritma, karena di sini ada 20 tamu, maka dipastikan jumlah porsi makanannya sesuai tamu undangan. Ada 20 lauk, 20 nasi, dan 20 minuman. Kemudian masing-masing tamunya dapat 1 piring berisi jenis makanannya dan dibagikan saat tamunya sudah datang, supaya semuanya dapat sesuai dengan ininya ya, anggarannya ya. Kemudian untuk evaluasinya, di sini kita evaluasi misalkan di sini kita pilihnya abstraksi. Jadi ada beberapa tamunya Rina ini tidak mendapatkan makanan favorit karena Rina hanya fokus pada menu umum tanpa mempertimbangkan preferensi khusus. Di solusi untuk perbaikan selanjutnya mungkin Rina ini ada karena ada 20 tamu ya. Dibedakan yang 5 ini yang misalkan yang vegetarian, yang 15-nya non vegetarian. Karena kan ada tuh teman-temannya yang nggak suka daging, sukanya sayur-sayuran. Kemudian mungkin
Sebelum itu Rina bisa mengirimkan pertanyaan ke 20 temannya yang diundang. Apakah di sini ada yang alergi? Maksudnya ada yang vegetarian atau non vegetarian. Jadi Rina bisa memilih 2 menu tersebut. Itu untuk perbaikannya dievaluasi ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah dari kasusnya Andi sama Rina sudah jelas? Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan salah satu memberikan kesimpulan dari hasil kita diskusi hari ini kerja kelompok kalian. Oh ya, sebentar sebelum kalian menyebutkan ini apa namanya kesimpulan, silakan masing-masing satu kelompok satu saja dikumpulkan buku tulisnya ke depan, nanti dinilai ya. Silakan satu kelompok satu buku tulis dikumpulkan bukunya, silakan kelompok satu. Mana kelompok satu yang dikumpulkan? Kelompok dua. Kelompok dua. Ayo kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga yang belakang. Kelompok tiga salah satu bukunya yang gampang. Java bukunya dikumpulkan deh. Java. Ayo dikumpulkan bukunya Java. Ayo deh. Oke, kelompok 4, kelompok 5, silakan salah satu dikumpulkan. Kelompok 5 salah satu dikumpulkan. Kelompok 6, Arto, apakah Arto tidur? Ayo, Arto silakan dikumpulkan bukunya ke depan deh. Kelompoknya Arto 1. Kemudian kelompok 7 dan kelompok 8 dikumpulkan. Oke, semua kelompok sudah dikumpulkan. Sekarang saya mau salah satu membuat kesimpulan. Ayo silahkan yang membuat kesimpulan. Ya, Rafiq silahkan kesimpulan. Ya kan, siapin biar temannya dengar. Benar ya, jadi berpikir komputasional ada 4, ada di komposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma. Intinya berpikir komputasional ini adalah memecahkan masalah supaya masalahnya ini secara sistematis ya. Supaya apa? Supaya kita solusi yang efektif, efisien dan optimal. Oke, silakan diperhatikan di depan. Bu Linda punya kata-kata hari ini. Langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari mimpi besar di masa depan. Kalian sudah memulai langkah kecil? Kalau sudah, jangan takut gagal. Takutlah kalau kamu berhenti mencoba. Jadi kalian gagal harus tetap mencoba lagi. Oke, terakhir sebelum itu cukup, silakan melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Senang? Oke, untuk pertemuan hari ini, pembelajaran ini, terima kasih untuk kerjasama hari ini. Silakan ketua kelasnya dibimbing berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kaitannya coding dengan berpikir komputasional. Kalau kalian akan membuat sebuah coding, kalian akan menerapkan langkah-langkah algoritma, yaitu langkah-langkah yang sistematis. Silakan di jalan, pulangnya hati-hati. Belajar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.